Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ruang Kolaborasi Modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Ida Farida dari CGP SMA Negeri 3 Dompu. Rekan saya Sri Rohayuningsi SPD CGP SMPN 1 Kuaju. Dan rekan kami Muhammad Hatta ST CGP dari SMKN 1 Woja. Kami akan mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatannya. Pemetaan aset sekolah sebagai sampel adalah SMPN 1 Pajo, Kabupaten Dompu. 7 aset atau modal. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal agama dan budaya. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu terdiri dari kepala sekolah dengan pendidikan S1 berpengalaman, yang kedua pendidik atau guru dengan S1 bersertifikat pendidik, dan ada juga calon guru penggerak, yang ketiga siswa dengan karakteristik yang beragam, yang keempat tenaga kependidikan dengan pendidikan S1, D3 maupun SMA, yang kelima komite dan orang tua atau wali murid dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang heterogen. Strategi pemanfaatannya: 1. Kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin yang berperan sebagai manajer di sekolah. Yang kedua, guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui workshop, IHT, mengikuti lomba, mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa lewat pembinaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, murid diberikan kesempatan belajar, memanfaatkan fasilitas yang ada, kesempatan mengembangkan bakat dan minat, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai. Yang keempat, tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi pegawai lewat kegiatan diklat dan lain-lain. Yang kelima, komite dan orang tua atau wali murid sebagai sumber pendanaan alternatif, selalu berkolaborasi serta memberikan dukungan meningkatkan prestasi belajar dan mengembangkan sekolah. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial terdiri dari dukungan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar. Strategi pemanfaatannya: kepala sekolah selalu terlibat aktif pada kegiatan MKKS sehingga mendapatkan informasi, pengalaman, serta jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Kemudian semua guru terlibat aktif di komunitas MGMP baik di sekolah maupun di luar sekolah. Aktif juga di organisasi profesi untuk selalu aktif mengembangkan diri. Kemudian menjalin kerjasama dengan instansi dunia usaha, dunia industri, UMKM untuk mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan sekolah. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik ini terdiri dari gedung utama, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, ruang DK, ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, sanitasi guru, sanitasi siswa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, perpustakaan, dan aula. Ada juga taman bunga, lapangan voli, lapangan basket, lapangan bola mini, lapangan upacara, musola, ruang satpam, dan rumah penjaga. Strategi pemanfaatannya: modal fisik, memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara optimal, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, memfasilitasi kegiatan olahraga, voli, basket, main bola, kegiatan pentas seni, pelantikan OSIS, acara perpisahan, ulang tahun sekolah, rapat dengan komite dan orang tua, kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak-pihak luar, juga kegiatan praktikum siswa. Kegiatan belajar mengajar berbasis IT akan lebih optimal dengan adanya lab komputer dengan sarana internet yang memadai. Yang keempat adalah modal lingkungan, yaitu lokasi sekolah yang berada di lingkungan Desa Pengembangan Kain Tenun Lokal atau Munapa Dompu. Kemudian dukungan pemerintah dengan surat edaran Pemkab Dompu tentang penggunaan pakaian khas Munapaas sebagai pakaian seragam pegawai di hari Selasa.
Strategi pemanfaatannya adalah memanfaatkan sumber daya manusia, baik masyarakat sekitar, guru maupun beberapa siswa yang memiliki keterampilan menenun. Kemudian sentra industri UMKM Tenun Pa'a Dompu di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan menenun siswa dan guru menjadi kewirausahaan sekolah. Yang kelima, modal finansial yang berasal dari dana BOS. Strategi pemanfaatannya penyusunan ARKAS dengan skala prioritas, menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid dan komite serta dunia industri sebagai sumber dana alternatif, mengembangkan kewirausahaan tenun atau munafa'ah di sekolah sebagai sumber dana tambahan operasional sekolah. Yang keenam adalah modal politik, yaitu bekerja sama dengan Puskesmas, pemerintah desa, TNI Polri, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi pemanfaatannya meningkatkan kerjasama dan peran saling mendukung, juga menjadi narasumber untuk belajar demi terwujudnya tujuan antar lembaga atau instansi. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Warga sekolah dengan lingkungan yang religius, banyak tokoh agama dan tokoh budaya baik di lingkungan sekitar sekolah maupun orang tua atau wali murid. Lokasi sekolah dekat dengan sanggar tari tradisional. Tenun atau muna adalah salah satu kekayaan budaya yang dilestarikan dan keterampilan yang diwarisi secara turun-temurun yang terus dikembangkan dan didukung oleh pemerintah daerah. Strategi pemanfaatannya membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan karakter baik bagi murid maupun warga sekolah, serta mengembangkan kewirausahaan sekolah melalui kegiatan P5 dan Mapel Kewirausahaan. Melibatkan tokoh agama dan tokoh budaya untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau Bina Imtak, serta pengembangan kebudayaan di sekolah. Komunitas UMKM sebagai mitra sentra industri pemasaran hasil tenun sebagai kewirausahaan sekolah, kemudian komunitas keagamaan dan seni budaya, serta Dudi dapat dijadikan media dan sumber belajar untuk peningkatan karakter iman dan takwa serta pelestarian budaya di sekolah. Berikut dokumentasi kain tenun Munafa'ah Dompu yang dikenakan oleh petinggi NTB mulai dari gubernur, kemudian bupati, ketua Dekranasda Kabupaten Dompu, kemudian kami juga sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di kelas A. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi atau memetakan 7 aset atau modal serta strategi pemanfaatannya yang merupakan sumber daya yang dikelola sebagai kekuatan untuk membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sekian dari kami dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.